Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kelas A120. This is time English ya. Ini adalah pertemuan ketiga kita yang kemarin sempat tertinggal karena saya tidak bisa buka siakat. Ya, kalau di mahasiswa bisa, tapi saya tidak bisa karena waktu itu posisi saya itu ada di kampus UNER untuk persiapan UKTTK mahasiswa kakak tingkat Anda yang mau lulus. Kemudian saya kemarin berniat untuk membuat recordingnya, gitu ya. Ternyata ketika saya mau memasukkan materi di Siakat, saya tidak bisa buka karena saya posisinya di rumah. Jadi sudah saya konfirmasi ke IT Akbar, Mas Akbar itu yang ngurusin Siakat, tidak bisa. Karena saya di rumah, gitu ya posisinya. Baik, ini adalah materi kita yang ketiga. Saya memakai bahasa Indonesia saja ya, karena ini materi grammar, gitu ya. Saya akan buka dulu modulnya. Nah, pertemuan kita yang yang ketiga ini adalah famous figure in farmasi. Baik, ini adalah modul. Nanti akan saya share ya. Share link ini saya potong dulu PDF-nya. Modulnya ini dibuat oleh Bu Ria, PJMK kita, Bu Ria sama Bu Widyadara, karena beliau berdua itu memang bidangnya bahasa Inggris ya. Makanya beliau berdua yang menggunakan. Jadi fungsi saya di sini adalah menjelaskan tentang famous figure in farmasi. Jadi bukan itu ya, ini adalah figure famous in farmasi ini hanya sebuah subbab saja untuk Anda di bidang farmasi. Tapi ini silakan nanti dibaca sendiri. Nanti di sini adalah ada tugas, karena ini modul ya. Jadi ini ada tugas, jadi tidak semuanya ini Anda kerjakan. Mulai halaman 10 sampai halaman batas terakhir bab 3 gitu ya. Nanti ada bagian-bagian tertentu yang saya minta untuk dikerjakan gitu ya. Saya akan langsung saja ke simple past tense. Jadi saya akan ke grammar-nya ya. Jadi pelajaran kita untuk pertemuan ketiga ini adalah simple past tense. Sudah tahu ya, simple past tense itu adalah bentuk lampau, past life gitu ya. Jadi kalau ada judul past life itu berarti masa lalu gitu. Jadi Anda ingat-ingat aja past tense itu ya untuk masa lalu. Di sini formnya atau bentuknya itu ada 3 jenis. 1, 2, 3. Yang pertama afirmatif, 2 negatif, ketiga interrogatif. Gitu ya. Jadi ada kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Nah, ketiga bentuk ini itu dalam bahasa apapun itu dipakai, gitu ya. Termasuk dalam bahasa kita, bahasa Indonesia itu juga kepakai ketiganya. Tetapi kita akan lebih jelas ini untuk ke yang bahasa Inggrisnya. Dari contoh-contohnya ini sudah bisa dilihat ya, kalau kalimat positif itu I studied, karena ingat ini past tense, jadi ini I studied. Ciri khasnya itu ada ed. Nggak semuanya pakai ed ya, ada yang pakai d aja, ada yang pakai ed. I studied. Jadi untuk semua subjek yang harus Anda perhatikan adalah untuk simple past tense ya. I studied ini kalimat kerja ya, kata kerja ya, studied itu. Jadi tidak ada to be, langsung ini subjek. Subjek itu I, you, she, he, it, you, we, they. Atau ada singkatan, biasanya ada bentuk-bentuk singkatan jembatan keledai itu ya. Untuk subjek. Jadi semua subjek itu memakai kata studied tanpa ada to be, karena ini kata kerja, gitu ya. I studied, gitu ya. Bla bla bla, masih belum ya. Kita belajar yang afirmatif. Kalau ini sudah Anda pahami, kita beralih ke negatif.
Negatif itu ya kalimat negatif tentu saja, karena ini studied, penambahnya ed, kalau yang negatif itu ditambahi dengan karena ini bentuk past tense, ya, past tense, makanya bukan don't atau do not, tapi did not atau disingkat didn't. I didn't study, you didn't study, she didn't study, he didn't study, it didn't study, you didn't study, dan selanjutnya. Gitu ya. Itu yang harus, jadi kata didn't-nya itu karena didn't ini sudah bentuknya sudah lampau, maka kata study itu kembali ke asalnya. Jadi study lagi, bukan studied. Jadi kata dasarnya studied itu study, pakai Y. Nah, kalau di afirmatif itu penambahan, karena penambahan ed, kalau Y-nya hilang. Gitu ya. Ini pasti Anda sudah pelajari dulu, ketika sekolah sebelum kuliah, gitu ya. Baik, kalau ini sudah Anda pahami, kita akan beralih ke interrogative. Nah, kalau interrogative itu to be-nya, kata kerjanya itu di depan. Tapi ingat ya, diingat lagi ini past tense. Jadi pakai did lagi, gitu ya, tanpa not. Did I study? Bla bla bla. Bla 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 ini ada kalimat lainnya. Did I study? Did you study? Did she study? Did he study? Did it study? Dan selanjutnya. Jangan lupa interrogatif, kata terakhir bukan titik, tetapi tanda tanya. Ya, kalau untuk afirmatif dan negatif, pakai tanda titik. Dari sini sudah tahu ya bentuk past tense untuk kata kerja, gitu ya. Bukan yang tidak ada past tense to be itu ada, tapi ini untuk yang kata kerja, gitu ya. Afirmatif ini untuk penjawabnya ya. Yes I, yes you, yes we, yes they, she, he, it, did. Yes, I did. Gitu ya bacanya. Ini untuk afirmatif. Afirmatif tadi apa? Kalimat positif. Untuk yang negatif, did not. Gitu ya. Nah, ini untuk ini yang saya katakan tadi, yang pakai to be, bukan kata kerja. Nah, bagaimana kalau jadi kata kalimat di bahasa Inggris itu ada kalimat yang memakai to be. Yang memakai to be itu ini ada am is are gitu ya. Ini am is are itu diganti gitu ya. Dibentuk lampaukan gitu. Jadi am itu bentuk lampaunya, to be-nya was. Gitu ya. Kalau is juga was, kalau are baru were. You were, we were gitu ya. Kalau ada to be, otomatis tidak ada kata kerja. Kecuali nanti kalau perfect past tense, perfect present tense itu ya ada to be, ada have, ada kalimat past tense atau present gitu ya. Nah, itu nanti lebih kompleks lagi. Nah, sekarang kita belajar yang sederhana dulu. Ya, jadi past tense itu kan ada 16 past tense ya kalau tidak salah. Ini yang awal dulu ya. Jadi kalimat bentuk lampau. Jadi kalau ingat-ingat kalau I was itu pasti tidak mungkin I was studied. Itu sangat tidak mungkin. Pasti diikuti oleh kata benda, bukan kata kerja. Gitu ya. Afirmatif juga sama kayak tadi formasinya sama afirmatif, negatif, interrogatif. Jadi ya kalau I itu kan pasti am ya, am itu jadi was, is jadi was, she is tidak mungkin she are, gitu tidak mungkin ya. Itu rumusnya harus Anda tahu dasarnya agar Anda bisa memahami tiga bagian ini, gitu ya. She was. Jadi she is bentuk lampau bentuk masa kininya, presentnya, bentuk past tense-nya she was, gitu ya. Kalau you are, jadi you were, gitu. Kalau negatif, jadi I was not. Sama ya, I wasn't, bisa disingkat juga I wasn't, seperti yang di sini tadi I didn't, itu bisa. I was not dan you were not, gitu ya. Begitu juga ada interrogative. Jadi kata kerja do ini yang mewakili kata kerja, kalau tidak diikuti kata kerja jadinya to be.
Nah, cara membedakannya bagaimana, Bu? Cara membedakannya ya pakai perasaan ya, karena Anda sudah besar, bukan anak kelas 1 SD. Kalau kelas 1 SD kata benda itu apa saja. Nah, bisa saya ajari kata benda, coba dikumpulkan kata benda apa saja, begitu ya. Kan tidak mungkin. Karena Anda sudah bisa, bukan tidak mungkin itu Anda belum bisa, tapi Anda sudah menguasai. Macamnya kata kerja itu apa saja, kata benda itu apa saja. Itu yang harus Anda kuasai, gitu ya. Untuk belajar bahasa, tidaknya bahasa Inggris namanya, bahasa Jerman kalau Anda tahu, itu ada kelaminnya. Jadi kalau kursi gitu kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan? Itu dihafal. Jadi caranya bagaimana dihafal gitu. Sama. Jadi sebenarnya berbagailah bahasa bahasa Inggris lebih mudah, tidak pakai menghafal jenis kelamin ya. Jadi cukup seperti bahasa Indonesia, kata kerja itu termasuk kelompoknya apa saja, kemudian kata benda kelompoknya apa saja. Sama interrogatif diakhiri oleh tanda tanya. Ini ya. Nah, seperti yang saya ulang ya, was not itu sama dengan was not, seperti ini. Ini singkatan aja. Nah, seperti itu. Ini kalau ini sudah dipahami, ini berarti saya lewati, gitu ya. Nah, ini use kegunaannya. Tadi serumusnya, ini kegunaannya completed action in the past, artinya kegiatan yang selesai di masa lampau. Contoh, nah, cara paling mudah untuk mengetahui masa lampau adalah diberi keterangan waktu di kalimat. Example, last year I traveled to Japan. To Japan, gitu ya. Last year, artinya tahun lalu. Kalau ini sudah ada kata last year, otomatis travel ini kan kata kerja ya. Travel ini otomatis ditambahin ed. I traveled to Japan. Gitu ya. Tidak mungkin I was traveled. Nah, itu salah. Gitu ya. Karena ada travel tidak mungkin ada was. Bisa dipahami ya? Mungkin bagi yang sudah bisa bahasa Inggris akan mudah memahami. Tapi ini kan penjelasan untuk satu kelas. Jadi saya harus memberikan penjelasan yang rata. Begitu ya. Semoga semuanya bisa bahasa Inggris ya. Past fact or generalization. Generalization. Fakta atau generalisasi di masa lalu. Example, he didn't like tomatoes before. Dia tidak suka tomat sebelumnya. Jadi dia itu menggeneralisasikan masa lalu bahwa dia itu siapa ya? Dia gitu ya. Didn't like. Karena tidak, jadi like-nya itu tidak like pakai ed tidak, tapi didn't ini kembali ke asal kalimat awal like, didn't like tomatoes before. Kegunaan ketiga, habit in the past. Kebiasaan di masa lampau. Example, they always keep class when they were in the elementary school. Mereka selalu meninggalkan kelas ketika mereka di SD. Artinya, they itu sekarang sudah lulus SD. Gitu ya. Jadi untuk menceritakan kegunaan past tense ya, yang simple dulu ya. Jadi ini masih simple. Kegunaannya itu untuk kegiatan yang selesai di masa lalu. Contohnya ada tahunnya, bisa untuk fakta atau generalisasi. Jadi untuk semacam apa ya, membuat kesimpulan di masa lalu, untuk masa lalunya. Jadi kejadiannya sekarang, cuman dia menyimpulkan pada waktu yang sudah lewat gitu ya. Mungkin ngabis jalan-jalan atau bagaimana, terus hari ini dia bilang ke temannya atau menceritakan tentang temannya ke orang lain, dia bilang he didn't like tomatoes before gitu. Atau kegunaannya bisa untuk habit in the past. Habit artinya kebiasaan, itu bisa. Jadi kebiasaan di masa lalu, kalau itu masa lalu itu pasti pakai aturan masa lalu.
Gitu ya. Apa contohnya? Salah satunya kalau kata kerja diberi akhiran ed, kalau tidak ada kata kerjanya, hanya langsung to be, terus in the elementary school ini keterangan keterangan tempat ya, ini to be, otomatis tidak ada yang dikasih ed gitu ya. Makanya ini ada to be. They were in the elementary school.